Halo teman-teman, sobat YouTubeku semuanya. Nah, kemarin saya dan teman saya Aji Harjakusuma, kita berdua mampir ke podcastnya Plus Jakarta. Ya, di situ ada program kolaborasi dengan berbagai kalangan dan komunitas. Nah, saya kemarin kebetulan punya kesempatan wakilin Lantun Orkestra sebagai sebuah grup musik yang dinilai bisa membawa pesan membangkitkan kecintaan terhadap musik tradisional, khususnya musik Betawi yang seperti sudah Lantun Orkestra mainkan. Oke, mereka sebenarnya punya pertanyaan yang dikirim ke saya sebelumnya di brief lewat semacam kayak proposal gitu, terus dia bikin kayak deck ya. Ada beberapa daftar pertanyaan. Salah satunya ya, pertanyaannya nih seperti ini nih, masuknya musik luar negeri yang lebih populer di kalangan kaula muda. Itu topiknya. Seiring perkembangan waktu, genre musik tradisional semakin kurang relevan nggak sih untuk didengar di era digital ini? Oke, untuk jawaban pertanyaan ini adalah relevan atau enggaknya sebenarnya kita lihatnya nanti setelah saya jelasin hal yang satu ini ya. Jadi bayangin gini, kalau teman-teman misalnya punya kesempatan diundang main ke luar negeri atau misalnya mewakili Indonesia, ya pasti orang di acara tersebut akan pertama nanya dari mana Anda berasal, apa yang menarik dari negara Anda, apa yang menjadi ciri khas negara Anda. Nah, kalau salah satunya orang pasti akan nanya gimana sih kebudayaan kalian atau kesenian kalian, apa sih yang menonjol, apa yang jadi daya tarik negara kalian. Nah, kalau kita nggak bisa jawab hal gini kan tentu aja eh, nggak valid dong, kita sebagai orang Indonesia nggak tahu kebudayaan kita apa aja, bahkan kayak tempat kota kita tinggal aja kita nggak tahu, nggak bisa jelasin kayak apa kesenian khas Betawi, kesenian di kota Jakarta itu seperti apa, nggak tahu. Nah, relevan atau enggaknya ya baik lagi kalau kita bisa jawab pertanyaan seperti ini kan ya gampang. Misalnya kita kalau misalnya punya pengetahuan, kita bisa jawab, oh kita punya Gambang Kromong misalnya, kita punya musik Tanjidor misalnya gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman kalau punya jawaban pasti akan mereka, oh seperti apa. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa jelasin musiknya seperti apa karena nggak pernah dengar atau jarang dengar atau bahkan nggak pernah ngulik, itu kan orang jadi tanya, gimana sih lu ngaku dari sini tapi lu nggak tahu budaya lu sendiri. Nah, relevan atau enggaknya tuh silakan nilai sendiri ya gitu ya. Terus ditanya juga kan bagaimana tanggapan Lantun Resa melihat musik tradisional yang sekarang jarang didengar anak muda. Saya nggak setuju. Kemarin saya justru survei balik ke teman-teman yang mengundang Lantun. Saya tanya mereka dari mana kenal Lantun gitu, tahu dari mana, apakah dari nonton konser ataukah dari referensi dengar atau dari Spotify, dan jawabannya ternyata cukup mengagetkan juga buat saya. Mereka bilang mereka nemuin Lantun tuh dari Instagram Reels. Bayangin, mereka lihat dari Instagram Reels kan tuh ada soundnya kan, jadi dia pakai, ada orang upload vlog ceritanya, terus di vlognya itu pakai lagunya medley Betawi yang rekamannya Lantun Orkestra. Terus dari situ mereka kenal, oh ada namanya Lantun Orkestra, terus mereka ngundang. Nah, berarti intinya apa? Relevan atau enggaknya gimana kita menggunakan atau memanfaatkan maksimal si sosial media ini jadi sebagai alat publikasi yang baik untuk menjangkau audiens baru. Jadi kalau dibilang relevan atau enggaknya, jawaban saya seperti ini, silakan dijawab sendiri. Kalau buat saya yang penting kita tahu dulu musik tradisional Indonesia yang pada umumnya seperti apa. Paling minimal banget kita tahu di kota kita itu ada musik tradisional apa. Misal kalau kebetulan saya di Jakarta dan teman-teman di Jakarta, kita punya musik Betawi. Nah, kalau kita nggak tahu musik Betawi, lucu aja kan jadi turis di negara sendiri. Nah, kayak gitu kira-kira. Terus mereka coba nanya juga, menggali tentang Lantun Orkestra. Mereka udah sempat ngulik-ngulik YouTube yang pernah kita buat itu ya, pernah ngulik juga lihat video klipnya, udah tahu juga list lagu yang ada di dalam album terakhir. Terus dia nanya gimana awal mulanya dibikin Lantun Orkestra. Ya sebenarnya dibikin tahun 2014, waktu itu saya bikin generasi pertamanya Lantun Orkestra itu ibaratnya teman-teman deket yang saya hire untuk rekaman
untuk bikin sebuah demo CD yang akhirnya jadi materi untuk dipublikasikan, bukan publikasi, buat jadi materi untuk apply proposal ke festival, ke tempat-tempat gig. Nah ini jadi materinya, nggak diperjualbelikan karena waktu itu ya masih cover lagu tradisional. Jadi saya pikir ya udah deh, kita produksi aja, cetak CD-nya sebagai buat bahan sebar-sebar, buat ngasih tahu kita jual musik, jual jasa musiknya loh begitu. Terus kenapa Lantona Orkestra ngambil smooth jazz sebagai perantara pembudayaan musik tradisional khususnya Betawi? Sebenarnya bukan smooth jazz ya, saya mau klarifikasi. Jadi bukan smooth jazz. Karena kalau ngomongin smooth jazz itu sebuah genre sendiri yang memang agak panjang kalau jelasin sejarahnya. Tapi yang bisa saya bilang ini bukan smooth jazz. Tapi kenapa milih jazz untuk sebagai perantara pembudidayaan musik tradisional khususnya Betawi? Oke. Karena gini, musik jazz itu sudah terbukti bisa berasimilasi dengan kebudayaan lokal yang ada di negara di mana dia diapresiasi. Misalnya kayak entah ini by design atau ketidaksengajaan, tapi pada hasil akhirnya kayak misalnya lagu atau bukan lagu, genre Brazilian jazz misalnya. Itu dulu musik jazz didengerin kan di Brazil gitu ya. Sampai akhirnya terciptalah irama kayak bossa nova. Tokoh utamanya itu Antônio Carlos Jobim ya. Teman-teman bisa dilihat nanti di sebelah sini, cek aja biografinya beliau. Nah, lagu-lagunya, karyanya itu jadi kayak benchmark buat musik Brazil waktu itu. Dan tentu saja nggak cuma dia, banyak banget tokoh di Brazilian jazz yang akhirnya mendunia. Warna musik yang seperti itu istilahnya populer di banyak kalangan. Akhirnya jadi suatu genre sendiri, yaitu Brazilian jazz. Bukan nggak mungkin kalau nanti di masa depan misalnya ya ada Betawi jazz gitu kan, misalnya, nggak tahu juga. Jadi kalau saya pengennya, memang bukan pengennya, cita-citanya kalau bisa ya musik Betawi itu sejajar dengan musik internasional ya lain, atau kita bilang di ranah world music tuh ya Betawi kalau bisa memang nyampe situ, Betawi jazz misalnya gitu. Kenapa saya gunain musik jazz gitu? Kalau musik lain bisa gitu, tapi nggak bakal kedengeran tentang Betawinya gitu. Biasanya dominan ya udah pop aja gitu. Paling beda di liriknya aja atau ada cuma timbuhan dikit-dikit. Tapi kalau ini nggak, memang kita menyampur secara elemen bunyi, bahasa, dari liriknya, terus juga ceritanya tentang mengenai Jakarta. Itulah kenapa kita ambil jazz, karena ya musik jazz itu kaya dalam artian harmoni, kaya dengan unsur ritmik, dan karena ini musik improvisasi, jadi setiap orang tuh punya kesempatan untuk berkreasi dan ngembangin materi yang sama. Jadi misalnya dikasih satu materi itu lain orang lain hasilnya gitu. Yang ini yang menurut saya uniknya musik jazz gitu. Oke, ada ditanya juga, apa sih cara yang pas untuk tetap membangkitkan semangat musik tradisional? Sebenarnya nggak ada cara yang paling benar, karena semua orang pasti benar dan punya cara masing-masing. Cuman kalau menurut pengalaman saya dan teman-teman juga, bisa dibilang gini, cara yang paling pas tuh ya datang ke acaranya. Misalnya ada festival Betawi atau festival kuliner Betawi, datang aja dulu ya, datang pasti ada musiknya dong, musik tradisional, entah itu Gambang Kromong atau mungkin Rebana Ketimprik, pokoknya pasti ada hiburan musiknya yang khas Betawi gitu ya. Nah, kita mulai aja datang dulu ke acaranya, rasain suasananya, suka nontonnya gitu kan. Terus mungkin coba untuk nyari tahu itu namanya apa sih. Nah, itu dari situ, mungkin dari mulai datang dulu ke acaranya, dan lupa bayar tiketnya. Terus ya dari situ kita udah lama-lama kan jadi biasa, rutin, lama-lama mulai nyari tahu. Kayaknya sih itu ya cara yang paling sederhana. Jadi jangan rumit-rumit cara membangkitkan semangat, nggak perlu. Ajak teman-teman kalian yang nonton ini yuk, cobain ini yuk. Nah, itu kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat gitu, karena ajakan bukan nyuruh gitu. Terus apakah adanya akulturasi musik tradisional
member baru genre musik jazz ini dapat menjaga keorisinalan musik tradisional. Oke, mengenai orisinal atau enggak, gini ya, hari gini dalam dunia kesenian itu, seni apapun, hampir nggak ada yang benar-benar original ya. Karena setiap orang atau kreator atau seniman itu setiap kali membuat karya atau produk, mereka tuh pasti mencampur juga sama kayak orang masak lah. Semua bahan yang dia temuin, yang dia punya pasti dicampurin. Dan itu ngasih nilai sendiri di karyanya. Sama kayak di musik. Misalnya saya latar belakangnya musisi jazz tuh, saya harus bikin musik jazz campur Betawi, contohnya kayak sekarang ini ya. Ya udah yang saya pikirin, oke, gimana caranya kalau harmoninya jazz tapi liriknya bahasa Betawi, tapi bisa nggak ya iramanya pakai irama gendang gitu ya, terus pakai iringan gambang kromong. Sebenarnya idenya sesimpel itu. Nah, prosesnya yang menarik karena kita di situ ada interaksi sama misalnya mas seniman tradisional. Di situ kita ada workshop bareng, ada ngulik bareng, ada duduk bareng dengerin musik kayak gini gitu. Terus ditambah saya juga harus nulis aransemen yang menurut saya kayaknya bisa bikin ini. Terus kayak saya share ke teman-teman, mereka coba, enak nih, asik. Nah itu baru serunya gitu ya. Jadi kalau original atau enggaknya nggak usah takut. Yang penting tuh apa? Yang penting musiknya tuh tetap dimainin gitu. Kalau orang udah suka, pasti dia akan nyari tahu ini sebenarnya apa sih. Ini jazz tapi kayaknya nggak jazz banget. Atau misalnya ini musik Betawi tapi kayaknya kok ada jazz-jazznya ya gitu. Orang akan nyari DNA-nya masing-masing, kayak bapak dan ibunya dari mana gitu loh, asal muasalnya lagu ini atau musik ini. Jadi nggak usah khawatir ini originalnya bakal pudar atau nggak usah bikin kayak gitu. Yang penting bikin karya konsisten, banyak yang orang suka gitu. Oke, ada nggak pesan teman kolaborasi untuk pemberdayaan tradisional di masa sekarang? Oke, pemberdayaan ya. Saya dan teman-teman dalam orkestra itu adalah orang-orang yang bisa diperdayakan sangat untuk mengerjakan hal semacam ini. Karena kami selain mengerjakan proyek Lantun Orkestra memang adalah profesional, memang setiap hari kerja bikin musik, produksi musik, bikin lagu, aransemen, ya kan? Karena kalau saya juga jualan musik, rental alat musik, gitu kan. Kalau mengenai pemberdayaan ya sebenarnya banyak yang bisa diberdayakan. Misalnya kayak paling simpel ini bikin pelatihan tentang belajar alat musik gitu ya, alat musik tradisional. Bisa juga bikin buku atau bisa bikin juga kayak misalnya tadi kan khusus bikin buku, bikin juga pertunjukan yang bagus gitu ya, misalnya kayak konser. Jadi bukan cuma gig biasa atau ngisi acara orang, tapi bikin konser sendiri kayak waktu kami bikin Betawi Hari Ini Festival selama 2 kali, waktu itu 2016 dan 2018. Yang 2016 di Gedung Kesenian Jakarta, yang 2018 di Art One Museum di Kemayoran. Nah ini caranya memang harus bikin kesinambungan acaranya supaya orang bisa tetap datang dan punya kesempatan untuk mengapresiasi gitu ya. Jadi sebenarnya tetap yang namanya seniman itu kan nggak semuanya orang kaya, semua pasti butuh namanya dukungan finansial untuk kegiatan produksi, untuk misalnya bikin rekaman. Nah rekaman juga butuh dananya kan cukup besar. Jadi biasanya kalau seniman itu manggung, selain emang buat kehidupan ya, buat ini, dan mereka juga bisa nabung buat bikin karya selanjutnya gitu. Jadi ini gimana cara memberdayakannya seperti itu, memang harus ada dukungan dari semua pihak ya. Kalau teman-teman bisa ngebantu secara pembiayaan misalnya dengan mengapresiasi beli CD, belilah CD-nya atau download musiknya secara digital atau datang ke konsernya. Jadi kita sama-sama nih berdayain, bukan cuman pelakunya aja yang bikin terus-terusan gitu, bukan harus misalnya umpamanya pemerintah yang itu, nggak harus kayak gitu. Kita bisa kok dengan sama-sama ngerawat ini, ngeberdayakan musik tradisional ini supaya keturunan kita, anak cucu kita tetap bisa dengar hal yang sama atau bahkan lebih bagus lagi dari apa yang kita sudah bikin sekarang. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel Lantun Orkestra. Kalau ada pertanyaan silakan dilayangkan ke email di bawah ya. Kalau mau lihat portofolio Lantun bisa cek di lantunorkestra.online. Oke, sekian. Terima kasih udah nonton selama hampir 15 menit. Kalau ada kurang-kurang saya minta maaf. Sampai jumpa di konser Lantun Orkestra berikutnya. Terima kasih.